Salam jumpa rekan pajak. Jumpa kembali bersama saya Arnold Susanto dari Halim Santoso dalam sesi bijak bicara pajak. Setelah sebelumnya pada bulan April lalu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Maka pada tanggal 16 Juli ini, pemerintah kembali menerbitkan peraturan terhangat PMK nomor 86 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Stimulus pajak terbaru ini tersedia untuk lebih banyak sektor usaha dan dapat dimanfaatkan hingga Desember 2020 dengan prosedur yang lebih sederhana. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah insentif PPh pasal 21. Karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang industri atau pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor KITE dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Ini berarti karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta, pada sektor-sektor itu akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja, tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai tersebut. Apabila wajib pajak memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan wajib pajak pusat dan berlaku untuk seluruh cabang. Fasilitas insentif ini di PMK 44 di peraturan sebelumnya hanya tersedia bagi 1062 bidang industri dan perusahaan KITE. Insentif yang kedua adalah insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasinya setiap bulan sesuai pendapatan dan pajak yang ditanggung pemerintah. Insentif PPh pasal 22 impor. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri tertentu atau pada perusahaan KITE dan pada perusahaan di kawasan berikat mendapatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Di PMK sebelumnya, laporan ini dilaporkan setiap 3 bulan, kini harus dilaporkan setiap bulan. Di PMK sebelumnya, fasilitas ini hanya tersedia bagi 431 bidang industri dan perusahaan KITE. Sedangkan di peraturan ini, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 721 bidang industri dapat memanfaatkan insentif ini. Insentif yang keempat adalah insentif angsuran PPh pasal 25. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1013 bidang industri tertentu atau merupakan perusahaan KITE atau perusahaan yang berada di kawasan berikat mendapatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Penerima fasilitas wajib menyampaikan laporan setiap bulan dari yang sebelumnya di peraturan sebelumnya setiap 3 bulan. Fasilitas ini di peraturan sebelumnya hanya tersedia bagi 846 bidang industri dan perusahaan KITE saja. Insentif kelima adalah insentif PPN. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 716 bidang industri tertentu atau perusahaan KITE kemudian impor tujuan ekspor dan perusahaan di kawasan berikat sebagai PKP berisiko rendah sehingga mendapatkan fasilitas restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 431 bidang industri dan perusahaan KITE saja. Seluruh fasilitas di atas dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id dan mulai berlaku sejak pemberitahuan disampaikan atau surat keterangan diterbitkan hingga masa pajak Desember 2020. Bagi wajib pajak yang telah mendapatkan insentif berdasarkan peraturan sebelumnya PMK 44, dapat langsung secara otomatis memanfaatkan fasilitas ini hingga Desember 2020. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika Anda memiliki peraturan yang ingin kami ulas, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung kami terus dengan klik like, share, and subscribe channel YouTube kami. Terima kasih.